Assalamualaikum Bu Kia, selamat Waalai sore. Waalaikumsalam Bu Ani, selamat sore juga. Iya, mengganggu waktunya nih Bu. Tidak juga, wonten Oh napa? iya, eee, mau sedikit cerita-cerita, sharing dengan panjenengan, kira-kira ada waktu mboten? Weh, yo tentu buat Bu Ani itu pasti ada. Monggo Oke. monggo. Heeh, saya yo seneng loh mendengarkan cerita panjenengan, apa coba? Iya, jadi saya ingin berbagi pengalaman Ibu dan semoga ya ke depannya bisa ya istilahnya mencari solusi untuk setiap permasalahan yang ada terutama di sekolah saya. Eee, yang akhir-akhir ini itu saya juga, istilahnya bingung sendiri nggih. Jadi akhir-akhir ini itu memang anak-anak putri di sekolah kami itu siswi-siswi itu tidak hanya kelas 9, kelas 7, kelas 8 pun, eee, semakin banyak yang pakai lipstik, Bu. Jadi, kalau berangkat itu kita nyalamin di depan pas piket itu, saya amati karena sekarang kan sudah tidak memakai masker ya. Jadi kelihatan kok ada yang pink-pink, ada yang oren-oren, seperti itu. Nah, ternyata mereka itu pakai lipstik, Bu. Padahal kan untuk seusia mereka kan belum boleh, untuk tata tertib di SMP kan memang belum, gitu. Wih, menyenangkan sekali ya, Bu. Setiap Iya. pagi itu pasti melihat anak-anak, wah dengan rona-rona merah, pink, Iya. kayak gitu ya, Bu, ya. Iya. Tapi sayangnya tidak sesuai dengan aturan ngoten nggih, Bu, nggih. Iya, Terus, nggih. Bu Ani, apa yang Ibu Ani harapkan setelah bercerita-cerita dengan saya itu apa coba? Iya, dengan sharing panjenengan, jelas yang pertama, harapan saya ya bisa istilahnya lebih enteng, karena kalau setiap permasalahan itu tidak dipendam sendiri kan, jadi lebih enak gitu ya, Bu. Dan yang kedua, ya semoga saja saya bisa mencari solusi bersama, biar anak-anak saya itu terutama yang putri itu tidak memakai lipstik lagi, dan kemarin itu barusan ada loh, Bu, yang, memakai itu cat kuku juga, warnanya ungu, ada yang ungu, ada yang itu abu-abu itu, baru aja kemarin-kemarin 1, 2 anak itu. Ya semoga Mmm, aja nanti, sebelum menularkan ke semua teman-teman di sekolah ya, semoga bisa segera ada ya istilahnya kesadaranlah dari mereka, seperti itu. mhm. Wih, saya sangat tertarik loh, Bu, dengan cerita anak-anak yang berlipstik, Iya. terus anak-anak yang memakai cat kuku. Nah, itu kalau menurut Bu Ani itu kok anak-anak kayak gitu ki faktor-faktor penyebabnya apa ya? Iya, itu kemarin itu kan, sambil salaman itu tak tanya, "Aduh kok, bibirnya merona ya?" Tak bilangin gitu. Sambil ketawa-ketiwi, sambil ditutup-tutupi pakai tangan gitu. "Lipstik kan enggak, Duk?" Saya gitu. "Saya enggak lipstik kan, Bu." Gitu. "Loh tapi kok itu kayak ada warnanya?" "Ini lip balm." Gitu bilangnya. Ada lip balm, ada lip gloss, ada lip apa-apa itu saya nggak hafal. Nah terus, eee, ya saya tanya, "Kenapa kok pakai itu?" Nah ada yang bilang, disuruh mama, biar tidak pucat, itu ada. Terus ada lagi yang bilang lain anak, saya tanya, seperti itu lagi tanyanya, bilangnya, eee, "Anu Bu, apa, biar lebih kelihatan tidak pucat, nanti dikira teman-teman sakit gitu, karena bibirnya pucet," gitu. Terus untuk yang kuku, itu ada lagi, "Loh, kamu kok kukunya kok warna-warni kayak gitu?" Bilangnya dengan pedenya, "Kan saya lagi menstruasi Bu, kan nggak sholat nggak apa-apa." Ada yang bilang gitu, Bu. Jadi, ya anak-anak itu jawabannya nggih macem-macem, tapi yo kadang lucu-lucu karena anak, seusia SMP nggih, bahkan ada yang baru kelas 7 itu. Wih, ternyata anak-anak sekarang itu pandai-pandai ya, Bu, ya. Beda Iya. sekali beda sekali dengan Iya, kita dulu iya. ya.
Iya, dulu saya aja sebelum menikah masih kuliah aja nggak pernah pakai lipstik, Bu. Nah Oh oh itu ya, terus Bu. iya, terus kemarin itu ada lagi, eee, apa, ada lagi tak tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Nah, ternyata memang ada beberapa itu selama, kita peralihan dari pandemi itu, eee, terus kita jadi PTM, itu kan anak-anak kan, masih sebagian besar kan bermasker. Jadi, mereka itu merasa aman kalau pakai lipstik karena bapak ibu guru itu tidak melihat, karena dari awal mereka masuk sampai pulang sekolah itu kan bermasker terus gitu, paling dibuka hanya untuk makan, minum, setelah itu tutup lagi. Nah, dengan, eee, keadaan yang seperti itu, anak-anak itu jadi istilahnya merasa aman karena, paling yo ora dheleke Bu Ani gitu. Lah itu ternyata keterusan sampai sekarang, padahal sekarang sudah mulai diberlakukan tidak ada yang bermasker kecuali yang sakit. Nah, ternyata sekarang ini baru kelihatan, oh jadi anak-anak kemarin bermasker itu ya ternyata, untuk salah satunya untuk menutupi itu, gitu. Iya iya ya, Bu, ya. Ternyata anu Iya. ya, Bu, banyak sekali dampak dari pandemi itu yang kita rasakan ya, Bu, ya. Iya, Anak-anak betul. anak-anak begitu cepat perkembangan mengikuti perkembangan dunia itu loh ya. Ternyata Iya. terus kalau menurut Bu Ani kan tadi anak-anak ios banyak sekali celotehnya, inilah, Iya. karena itulah, karena inilah, karena itulah, ngoten. Dan masuk Iya. akal juga, ngoten loh. Kira-kira ki, menurut Bu Ani itu langkah-langkah untuk mengatasi yang anak-anak zaman now kayak kayak gitu ngoten niku Iya. pripun? Ya itu kalau rencana saya itu, eee, yang pertama jelas, memanggil mereka dan menggali informasi lagi, karena kan kemarin-kemarin saya tanyanya hanya sebatas tanya saja lewat salaman pas saya piket kan gitu. Nah untuk itu, rencana saya ya istilahnya apa ya Bu, memanggil dan, mendudukkan mereka satu persatu, tidak secara bersamaan, saya gali lagi informasi dari mereka karena pasti alasannya itu tidak sama semua, itu yang pertama. Nah yang kedua, eee, ya kalau untuk lipstik ya saya tidak bisa memberi contoh ya Bu, karena saya juga lipstikan Untuk yang kuku, kuku mungkin saya selalu memberi contoh ke anak-anak, karena dari awal juga saya tidak suka memakai pewarna kuku meskipun lagi menstruasi, jadi yang jelas memberikan contoh. Terus untuk eee, yang lipstik itu mungkin saya memberi pengertian kepada mereka, ya istilahnya jangan disamakanlah ibu-ibu guru dengan kalian semua, karena kalian sebagai siswa kan harus, mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Berbeda dengan ibu-ibu guru ini yang istilahnya sudah berumur, yang ya istilahnya sudah layak, sudah sepantasnya untuk memakai lipstik, seperti itu Bu, rencana saya. Nggih nggih. Saya itu, nek melihat auranya Bu Ani itu juga semakin bersemangat loh, tambah bersemangat loh, kayak kayak gitu dalam, menghadapi anak-anak yang begitu-begitu luar biasa. Iya. Kira-kira, kapan rencana Bu Ani itu mau dilaksanakan gitu? Ya kalau bisa secepatnya Bu, supaya, tidak tidak terus menular ke yang lain karena, semakin hari itu saya amati kok tambah lagi satu, terus besoknya lagi ada lagi yang kemarin enggak, sekarang iya gitu. Jadi, semakin cepat, semakin baik biar semua siswi tidak terkena sindrom anak-anak yang sudah melakukan itu, seperti itu. Oh, nggih nggih. Ternyata Mmm. penyakit menular itu tidak hanya flu atau yang Iya. lain ya, Bu. Sindrom itu Iya. juga ternyata banyak sekali ya, Iya. sindrom-sindrom itu.
tentunya kan di sekolah Bu Ani itu kan, peserta didiknya banyak ya, Bu, ya. Untuk Iya, Bu. mengatasi permasalahan itu juga diperlukan, suatu komitmen-komitmen nggih, karena ya Iya. itu tadi, kayak yo anak-anak mudah meniru itu tadi loh, apalagi hal-hal yang, kira-kira mereka sangat suka dan bertentangan itu pasti mereka itu, sangat terantusias sekali untuk meniru. Iya. Kira-kira komitmen Bu Ani itu yang dilakukan apa untuk mencapai tujuan biar anak-anak itu tidak memakai lipstik lagi, tidak bercat kuku lagi, itu napa mawon? Iya, kalau, rencana saya nggih untuk, mengadakan kesepakatan atau komitmen dengan siswi itu ya, yang pertama itu jelas membuat kesepakatan bersama antara saya dengan mereka, yang saya kaitkan dengan tata tertib sekolah juga. Jadi kesannya tidak hanya itu keinginan Bu Ani semata, ngoten. Lagi-lagi, saya gambarkan lagi, saya perlihatkan lagi, "Ini loh Cah, ini loh Nduk, tata tertib di sekolah seperti ini. Selama kalian di jam sekolah, selama KBM, hari efektif, ya tetap harus mematuhi, ya terutama ada yang poin seperti ini yang kaitannya dengan tidak boleh bermake up itu, Bu." Jadi, ya tentunya di samping membuat kesepakatan, nantinya juga saya selalu komunikasi dengan orang tua, nggih, karena, di awal kami masuk kelas masing-masing itu kan sudah kami bagikan lembar satu-satu tentang biodata siswa sendiri, jadi mulai dari alamat, nama orang tua, pekerjaan, penghasilan orang tua, dan lain sebagainya. Lah itu nanti, saya bisa menghubungi lewat biodata itu untuk mendapatkan nomor WA dari masing-masing siswi, itu terutama yang sudah, melakukan istilahnya pelanggaran atau bermake up seperti itu. Nah, terus yang lain juga, saya juga sekalian menawarkan kepada mereka, kalau memang kesepakatan itu istilahnya tidak di istilahnya tidak dipenuhi atau dilanggar, nah itu konsekuensinya apa gitu, sekalian saya tawarkan. Jadi, sesuai dengan keinginan mereka, dari mereka untuk mereka, seperti itu. Iya iya, ternyata anu ya, Bu, ya, banyak ya yang dilibatkan karena, Bu Ani kan berada di suatu sekolah SMP yang besar, jadi melibatkan orang tua, wali kelas, terus juga anak itu sendiri, pihak-pihak teman sejawat, kepala sekolah, kayak kayak gitu nggih, Bu, nggih. Tentunya perlu usaha yang sangat luar biasa, untuk menjaga komitmen itu loh Bu, dari kerjasama dan aturan-aturan yang telah ditetapkan, mungkin ada tindak lanjut Bu, untuk Ya. menjaga komitmen itu. Ya, kalau tindak lanjut yang ingin saya lakukan dari, meneruskan dari komitmen tadi. Jadi, apabila ada siswi yang istilahnya melanggar kesepakatan bersama yang sudah kita sepakati, eee, nantinya orang tua juga saya panggil, Bu. Jadi, eee, setelah kami komunikasikan nanti dengan orang tua, ya harapannya ada efek jera dari anak tersebut, seperti itu. Oh, berarti nanti nek saya masih lipstik-an, masih ngeyel, eee, nanti orang tua saya dipanggil sama Bu Ani, gitu. Jadi, kok lagi-lagi komunikasi dengan orang tua, biar setidaknya orang tua di rumah juga ikut menasehati kalau memang mereka belum waktunya melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita saling bekerja sama dengan orang tua yang menasehati dan memantau di rumah, kami Bapak Ibu guru yang memantau dan bertanggung jawab di sekolah, seperti itu, Bu. Wih, menyenangkan sekali, luar biasa. Bu Ani, saya seneng loh mendengar cerita dari jenengan. Heeh, ternyata, banyak cerita-cerita anak-anak SMP sekarang itu yang tidak pernah kita alami zaman dulu ya, Bu, ya. Oh. Iya. Kayak anak-anak sekarang itu Iya. pastinya nanti banyak lagi, sesuatu-sesuatu yang mereka tiru. Iya, iya betul, Bu. Jadi, kemarin aja yang saya, istilahnya saya tanyai, saya sentil gitu, itu aja ada yang jawab gini,
"Bu, lah itu juga pakai, kok tidak peringatkan, kok hanya saya aja?" Gitu. Lah anak-anak sekarang itu berani seperti itu. Kalau mungkin, zaman Bugias, zaman saya dulu aja sudah dielekke sama gurunya aja sudah takut, bilang, "Iya iya." Kalau anak sekarang itu tidak. Oh, iya iya iya. Iya. Berbeda sekali ya, Bu, ya, terutama Iya. dalam itu ya, Bu, etika anak-anak zaman sekarang. Iya, Mungkin apa betul. apa karena perubahan zaman sih, jadinya etika anak-anak sekarang itu saya rasa loh ya, Bu, ya, saya melihat Iya. di sekitar kita itu etikanya itu agak jauh dengan kita-kita dulu, ngoten nggih. Iya iya, betul, Bu, ya ya semoga saja dengan kita nggih, panjenengan, saya, dan Bapak Ibu guru semua, memberikan pelayanan yang maksimal ke siswa-siswa, panjenengan, dengan saya sendiri, itu ya semoga ya itu tadi, tantangan-tantangan kita di zaman sekarang itu yang lagi-lagi berbeda mungkin di zaman kita dulu ya Ya. harus iya itu, kita harus belajar lagi, terus harus bekerja keras lagi, bagaimana supaya anak-anak juga di samping, dia pinter hal-hal yang berbau akademik, tetapi tidak lupa kalau akhlak, budi pekerti, eee, sopan santun itu harus selalu dijaga, seperti itu. Nggih, ya Oh. saya senang sekali lah hari ini sudah istilahnya bertukar pendapat, sharing dengan Bu Gias ya, jadi lebih plong gitu, Bu. Ya semoga saja nanti ke depannya, saya bisa menemukan jurus-jurus yang jitu dan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang saya alami di sekolah saya, Bu. Amin amin. Wes semangat terus Nggih. Bu Ani, semangat Iya, terus. nggih, terima kasih ya, Bu, Siap, sudah sama-sama. mendengarkan keluh kesah saya jadi merasa lega, merasa senang juga bertukar pengalaman dengan panjenengan. Ya sekali lagi terima kasih lah, nggih. Sami-sami Bu Ani, saya juga sangat Nggih. senang kalian jenengan, bisa bicara-bicara kalian jenengan. Iya, mungkin bisa kita sambung lain waktu nggih, Bu. Sekali lagi terima kasih, mungkin sampai jumpa atau sampai ketemu lagi lewat Zoom atau lewat WA atau ya secara tatap muka langsung seperti tadi nggih. Iya Bu Ani, nggih Iya nggih, nggih sami-sami. nggih, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Bu Gias. Maaf Bu Ani, saya mau mengganggu waktu panjenengan sebentar. Ada waktu ndak ya? Oh, iya, ada dengan senang hati, Bu Gias. Saya ingin berbincang-bincang loh sama Bu Ani. Oh iya, ada apa ini? Saya kok jadi penasaran. Iya, ini loh Bu, saya itu pengen curhat, pengen cerita tentang murid-murid saya di sekolah. Oh iya, iya saya penasaran juga karena belum pernah itu ya, belum pernah mengajar di SLB itu seperti apa. Jadi saya sangat antusias. Nggih Bu, coba ceritakan ada apa? Gini loh Bu, anak-anak saya itu toh kan ya bertalenta khusus ya Bu. Jadi Iya, kalau untuk menertibkan seragam sekolah itu agak-agak kesulitan. Kayak kayak gitu. Semisal ya kalau hari Senin itu kan seharusnya OSIS itu kan yo abu-abu putih. Terus iya. nanti kalau batik itu batik sama hitam. Terus kalau coklat itu juga coklat-coklat. Tapi itu Bu, kalau pas bertepatan hari Pramuka, itu hari Senin, tanggal 14 itu hari Senin, lah anakku itu pastinya make bawahan coklat, atasannya itu putih, nanti pakai dasinya itu juga dasi OSIS gitu loh Bu. Oh iya.
Nah, kan dengan mungkin dari Bu Ani gitu, saya kan nek pengen cerita-cerita gitu, barang-barang kan nanti ada solusi, ada penyelesaian, paling enggak saya rasanya lega gitu loh Bu Ani. Oh, iya, nggih. Eee, ya sebelum kita, berbincang banyak nggih, Bu, jadi, dengan panjenengan, cerita ke saya, ini, harapannya atau, eee, setelah kita selesai berbincang-bincang ini, eee, panjenengan punya harapan seperti apa coba? Ya kedepannya itu Iya. saya ingin permasalahan ini dapat diatasi gitu loh Bu. Oh, Saya itu iya. menginginkan anak-anak itu ya tertib dalam berpakaian gitu Bu An. Oke. Oke, baik, semoga saja, tujuan panjenengan dengan cerita ke saya, setidaknya ada solusi nggih untuk ke depannya dan ada perubahan terutama untuk anak-anak didik panjenengan. Nah, kira-kira, hal tersebut atau anak-anak itu kurang istilahnya mengerti akan seragam untuk hari itu atau tanggal itu, sebelumnya penyebabnya itu apa Bu kira-kira? Sudah panjenengan, istilahnya cari tahu dulu apa belum ya? Kira-kira terjadi itu karena apa? Iya Bu, itu kan anak-anak itu kan dalam penanaman konsep paham itu kan agak sulit Ibu. Nah, Iya. anak-anak itu ki dalam memorinya itu kalau setiap hari Senin itu pakaiannya OSIS gitu ya, itu sudah Mhm. tertanam dalam pikirannya. Jadi kalau dikasih pemberitahuan, "Anak-anak besok Senin hari pramuka, anak-anak pakai seragam pramuka ya," gitu dia belum bisa menerima kayak gitu itu belum bisa. Oh, iya. Jadinya ya masih termotivasi, masih berpakaian untuk ya itu, perpaduan antara pramuka Iya. dan OSIS. Oh, iya. Eee, jadi ya memang lain nggih Bu, lain mungkin di sekolahan kami yang istilahnya biasa-biasa saja, ini kan mungkin, memang membutuhkan tenaga ekstra juga nggih. Eee, dari hal-hal yang sudah panjenengan sampaikan ini, kira-kira rencana ke depannya yang akan panjenengan lakukan apa Ibu? Eee, itu Bu, saya itu satu, paling enggak itu anak-anak itu toh saya kan di sini di sekolah saya itu kan ada tata busana, terusan jadi untuk pembuatan pakaian-pakaian itu di tata busana itu ada menyediakan. Jadi saya itu nanti rencananya bersama anak-anak ke busana untuk meminta pakaian-pakaian yang dipakai anak-anak OSIS, pramuka, batik, olahraga, itu selalu saya simpan di apa itu Bu, di lemari kelas Iya. ya. Jadi nanti kalau untuk memahamkan anak-anak gitu, "Ayo Nak, besok pakai ini ya, jangan lupa nek OSIS itu ya kayak gini, nek coklat-coklat jangan keduane coklat-coklat." Kayak gitu, Bu. Aku pengennya kayak gitu. Oh, iya, oke. Jadi sudah punya pandangan nggih untuk rencana ke depannya seperti apa nggih. Iya. Iya, untuk melakukan rencana itu, biasanya kan, panjenengan dengan siswa-siswi yang ada di kelas panjenengan, eee, paling tidak kan harus ada istilahnya kesepakatanlah atau komitmen bersama. Nah, kira-kira, dari komitmen yang akan dijalankan panjenengan dengan siswa-siswi panjenengan itu kira-kira seperti apa, Bu? Ya, ini Bu, kan, sepakat dulu, Iya, kita membuat kesepakatan pakai seragam. Nanti nek, seragamnya keliru, nah itu kita apa itu Bu, kan ada tandon ya istilahnya di sekolah itu. iya. Jadi anak-anak itu tetap konsalin konsalin, berganti baju, tapi ya itu nanti dikembalikan
itu dalam keadaan bersih. Jadi anak mempunyai kewajiban untuk mencuci. Maaf ya Bu Ani, kan untuk Iya. mencuci pakaian itu kan anak-anak juga masih kesulitan. Jadi kalau anak-anak besok nyuci gitu ki, dia itu pasti merasa agak gimana, halah mencuci, kayak gitu. Jadinya kita itu berharap dengan oh siswi pakaiannya kayak gini yo, kayak gini. Teman-temannya itu saling mengingatkan biar tidak biar tidak ganti baju di sekolah dan mencucinya. Nah, itu Oh, kira-kira kayak iya. gitu Bu Ani. Iya, sudah bagus sekali Ibu untuk rencana panjenengan, tentunya disertai dengan komitmen nggih atau kesepakatan yang akan dilakukan terutama di kelas. Nah, untuk yang terakhir ini Bu, nggih, eee, setelah nanti panjenengan me istilahnya melaksanakan rencana panjenengan seperti itu, terus dengan membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Nah, ini untuk yang terakhir, Ibu. Jadi, tindak lanjut apa yang akan panjenengan lakukan untuk ke depannya? Oh iya Bu, kan kalau di sekolah luar biasa itu kan ada 3 keterkaitan ya Bu ya, peserta didik, wali kelas, sama orang tua. Jadi tindak lanjutnya itu kita harus lebih aktif lagi komunikasi dengan orang tua. Kayak gitu, yang pertama itu meningkatkan komunikasi. Jadi anak-anak orang tua itu ya benar-benar serius. Oh besok pakai kayak gini, orang tua juga menyediakan, terutama merayu Bu, memahamkan, merayu anak. Soalnya yo terkadang kan juga banyak orang tua daripada anakku kui nangis, anakku wegah sekolah, ya wis lah klambine sak-sake, kayak gitu. Nah, jadi saya itu mencoba ke depannya lebih komunikasi lagi sama orang tua. Mmm. Terus yang kedua itu tentang anak-anak kita coba untuk menambah pemahaman karena kan anak-anak itu pahamnya itu cuma satu konsep Bu. Jadi semisal yo hari ini, nah hari ini kalian pakai baju ini sama ini, merah sama abu-abu sama putih. Udah ditunggu dulu sampai 1 minggu. Baru itu nanti juga diberitahu kalau pakaiannya itu OSIS nanti kaos kakinya putih, terusan sepatunya hitam. Itu juga perlu waktu, Bu. Jadi tidak langsung besok pakai OSIS sama sepatu hitam, kaos kaki putih. Itu juga tidak bisa. Jadi nanti kita mencoba untuk lebih bersemangat lagi, lebih menggali potensi anak untuk mengingat itu, Ibu. Untuk mengingat tata tertib yang berlaku. Itu, Bu. Oh, ya. Iya, sudah bagus sekali Ibu. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dengan jenengan, jadi sudah ada, rencana ke depannya seperti apa, terus melakukan kesepakatan atau komitmen dengan siswa-siswi di kelas itu seperti apa, terus kemudian tindak lanjut juga sudah bagus sekali karena, lagi-lagi memang kita harus melibatkan orang tua nggih, Bu. Jadi ya Iya. penting sekali nggih. Jadi, eee, sudah semuanya sudah saya kira untuk rencana ke depan panjenengan itu sudah luar biasa sekali, Ibu. Iya iya iya. Terima kasih, Bu, terima kasih. Iya iya. Saya senang loh, Bu, setelah bercerita dengan Bu Ani itu longgar, lega gitu loh, Bu. Paling enggak, oh nanti saya pengen kayak gini, ada motivasi tersendiri dari Bu Ani. Iya, nggih, Bu, senang sekali juga bisa, istilahnya saling bertukar pendapat, bertukar pikiran dengan Bu Gias. Ya semoga saja, kita bisa tetap terus melayani anak-anak kita, terutama di sekolah, secara maksimal nggih, Bu Gias. Iya iya. Nggih, Bu Ani, terima kasih. Gitu ya Bu Iya. Ani ya. Terima kasih telah meluangkan Oke. waktunya. Iya, Sampai ketemu sama-sama. kembali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.